warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrawiyah Zulfa. Saya sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada saat ini. Saya akan memperkenalkan para pemateri yang akan berdiskusi pada saat ini. Pemateri pertama, Ibu Firly Walidina Ulfa. Pemateri kedua, Quratul Latifah. Pemateri ketiga, Nur Fauzia. Dan pemateri terakhir, Inayatul Fauzia. Baik, mari kita mulai diskusi pada saat ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, Baik, materi diskusi sekarang yaitu tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara suatu negara terhadap negara lain, misalnya dalam hal sumber pangan. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan, baik iptek, komunikasi, ekonomi, transportasi, ataupun budaya. baik, terima kasih atas pemateri 1 atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri 2. Saya dari pemateri kedua, kami dari kelompok kontra. Saya berpendapat jika globalisasi lebih banyak dampak negatif, maka akan sering terjadi kesenjangan sosial, sehingga dunia sulit berkembang dikarenakan tidak adanya kerjasama. Kemudian apabila dampak negatif ini lebih banyak dari dampak positif, dunia tidak akan seperti sekarang, yang dimana iptek semakin berkembang dan sudah bisa dikatakan bahwa dunia sekarang ini modern. Dan adanya sikap individualisme ini bisa mengakibatkan pertengkaran antar masyarakat. Apabila banyak masyarakat yang kekurangan pada produk asing dari luar negeri, itu akan menimbulkan kesenjangan ekonomi pada dalam negeri. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, saya pemateri ketiga. Saya dari tim Pro ingin menyampaikan argumen tentang globalisasi. Apabila iptek semakin berkembang, semakin banyak orang-orang yang bermasalah untuk melakukan aktivitas dan bisa jadi sebagai profesi nantinya akan digantikan oleh robot yang mungkin lebih pintar dari manusia, dan itu dapat menimbulkan tingkat pengangguran makin meningkat karena digantikan oleh mesin. Dengan adanya globalisasi mungkin negara akan maju, tetapi bagaimana kabarnya rakyat di kalangan bawah yang menjadi korban meningkatnya globalisasi? Jika mengikuti globalisasi, maka budaya Indonesia akan terhapus sedikit demi sedikit dan tergantikan dengan budaya kebarat-baratan, seperti bahasa asing yang sudah menguasai generasi baru dan pakaian. Globalisasi di Indonesia membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, ekonomi lebih terbuka, dan pertukaran budaya. Tetapi juga dampak negatif berupa hilangnya budaya lokal,
gaya hidup konsumtif dan individualistis, serta masalah lingkungan akibat industri. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh materi keempat. Baik, saya dari pemateri 4 dan saya dari tim kontra akan berargumen tentang globalisasi. Jika globalisasi lebih banyak dampak negatif, maka akan sering terjadi kesenjangan sosial, sehingga dunia sulit berkembang dikarenakan tidak adanya kerjasama. Kemudian, apabila dampak negatif ini lebih banyak dari dampak positif, dunia tidak akan seperti sekarang, yang dimana iptek semakin berkembang dan sudah bisa dikatakan bahwa dunia sekarang ini modern. Dan adanya sikap individualisme ini bisa mengakibatkan pertengkaran antar masyarakat. Apabila banyak masyarakat yang kekurangan pada produk asing atau di luar negeri, itu akan menimbulkan kesenjangan ekonomi pada dalam negeri. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Acara yang ketiga adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Iu Firly Walidina Ulfa. Kesimpulannya adalah, kami menegaskan bahwa globalisasi bukanlah sebuah ancaman melainkan peluang emas bagi kemajuan peradaban. Meskipun kita tidak menutup mata tantangannya, manfaat globalisasi dalam mengangkat jutaan dari kemiskinan, mempercepat inovasi teknologi, dan menciptakan konektivitas antar budaya jauh melampaui resikonya, menghentikan globalisasi dengan mengisolasi diri dari kemajuan dunia. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Baik, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu ditanyakan oleh Saudari Anis. Apa dampak positif utama dari adanya globalisasi teknologi? Dipersilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Anis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Anis. Mempermudah komunikasi dan mempercepat akses informasi. Pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Saudari Areta. Sebutkan 3 bentuk utama globalisasi yang sedang berkembang. Dipersilakan untuk para pemateri menjawab pertanyaan dari Saudari Areta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Areta. 3 bentuk utama globalisasi yang sudah berkembang adalah: yang pertama, globalisasi ekonomi; yang kedua, informasi; yang ketiga, kebudayaan. Pertanyaan yang terakhir adalah, globalisasi meliputi bidang apa saja? Dipersilakan untuk para pemateri menjawab pertanyaan dari Saudari Ija. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ija. Globalisasi meliputi bidang apa saja? Ada beberapa aspek globalisasi di berbagai kehidupan, baik di bidang budaya, komunikasi, ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara diskusi pada saat ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.